Halo Kembali semuanya. lagi di channel saya Aldo Darel, dan saya akan membahas ini ada kuis sistem reproduksi. Saya dikasih soal dari sekolah biologi ya, tanggal 3 Mei, ini hari Senin ya, Senin 3 Mei 2021 nih, ada kuis sistem reproduksi dan saya akan membahasnya di sini. Semoga kalian mendengarkan saya, supaya kalian bisa dapat ilmu, dan ini saya iseng-iseng saja dan kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton. Begitu. Jadi ini ada nomor pertama ya. Saya langsung saja perhatikan gambar berikut. Nomor satu berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Lihat di sini nomor satu, kalian lihat kan yang ini. Nomor satu itu adalah, saya akan bahas di sini. Saya akan lihat kenapa saya jawabnya salah. Itu bukan tempat itu. Karena di sini ada nomor satu itu namanya vesicula seminalis. Ini fungsinya untuk penghasil semen. Sedangkan nomor satu itu ditanyanya adalah tempat pematangan sperma. Tentu di epididymis. Di sini ada nomor 4, kalian lihat epididymis untuk pematangan sperma. Jadi bukan vesicula seminalis ya. Jelas nomor satu bukan sebagai tempat pematangan sperma. Jadi saya jawab salah. Kita lanjut nomor selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Nomor 2 adalah tempat dihasilkannya ovum. Kenapa saya tidak jawab benar? Karena nomor 2 itu bukan tempat dihasilkannya ovum. Nomor 2 itu adalah tuba falopi kalau nggak salah. Dan nomor 2 ini bukan ya. Jadi yang benar adalah nomor 1, tempat dihasilkannya ovum itu di ovarium, yaitu nomor 1. Sekarang kalian lihat nomor 1 itu ovarium. Ini dia. Kalian lihat kan ovarium yang ini. Yang ini ada ovarium. Itu untuk menangkap ovum ya. Ovarium disebut juga infundibulum atau indung telur ya katanya ya. Ya, baiklah. Itu dia jelasannya. Jadi saya jawabnya salah karena bukan nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Bagian nomor 4 adalah spermatid yang haploid N. Saya jawabnya benar. Yang 4 ini adalah nomor 4 ini di gambar, itu spermatid yang haploid. Lihat ya. Kenapa saya jawab benar? Karena ini dia penjelasan yang saya buat. Di sini ada spermatid. Namanya memang spermatid ini, yang 4 buah ini, yang nomor 4 memang ada 4 buah spermatid. Nah, dan itu bersifat N atau disebut juga haploid. Kalau 2N itu diploid. Jadi seperti ini tahapannya ya. Jadi yang pertama itu kalian lihat di sini spermatogonium. Yang kedua ada spermatosit primer. Jadi di sini terjadi pembelahan mitosis yang menghasilkan, kalau mitosis itu selalu 2N. Nah, jadi pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit primer yang diploid. Nomor 2 ini spermatosit primer ya. Lanjut. Si spermatosit primer ini membelah lagi jadinya apa nih? Spermatosit sekunder. Nah, kalau spermatosit sekunder dia membelahnya secara haploid. Mulai dari situ dia. Dan dia haploid. Jadi dia, kalau spermatosit sekunder pembelahannya itu meiosis. Beda lagi, bukan mitosis, meiosis. Kalau pembelahan meiosis itu terjadi di nomor 3. Lanjut nomor 4. Ini yang tadi spermatid itu terjadi pembelahan meiosis lagi. Jadi ini apa sih? Spermatosit sekunder membelah jadi spermatid ya. Lalu pembelahannya ini adalah meiosis dan menghasilkan kromosom yang haploid atau N. Jadi haploid diploid itu apa sih? Nah, kalian nggak tahu ya. Kalau misalkan haploid diploid, misalkan kalian belum tahu, artinya
dia itu kromosomnya diploid 2 atau haploid, yaitu 1 kromosom N gitu. Kira-kira begitu. Jadi setelah spermatid ini terjadilah pembentukan sperma ini yang terakhir ya. Ini namanya diferensiasi atau pematangan. Jadi diferensiasi nih yang ini saya kasih tahu ini. Ini diferensiasi artinya pematangan. Itulah jadi sperma dan bersifat haploid ya sperma ini. Saya lanjut ya. Nah, tadi kan jadinya bagian nomor 4 adalah spermatid yang haploid. Benar. Oke. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Urutan keluarnya sperma adalah 6, 4, 9, 1, 2, 3, 7. Gimana nih kalau menurut kalian? Saya sih jawabnya benar. Kita lihat ya, kita lihat dari 6. Misalkan dari sini 6. Lalu kita lihat ke 4. Dari 6 ke 4. Setelah itu kemana lagi? 9, 1, 2, 3, 7. 9 nih ada kayak saluran sperma ya, 9. Setelah itu satu ke habis itu ke 1, habis itu kedua, ketiga ya. Kedua ini kelenjar prostat ya. Kalau ketiga lupa saya apa ya. Dan yang terakhir yang ketujuh. Yang ketujuh itu apa sih? Ya mau keluar di situlah. Bulan keluarnya sperma ya. Benar. Oke, lanjut. Oh, kalian mau lihat ini dia. Tunggu ya. Nah, ini dia. Tuh, kalian bisa lihat ya. Saya dapat screenshotnya dari suatu pembelajaran YouTube lain. Oke, lanjut. Sini ada, perhatikan gambar berikut. Nomor 2 adalah tuba fallopi atau oviduct. Nomor 2 benar. Tuba fallopi atau oviduct benar ya. Ini dia penjelasannya. Yang ini dia. Nah, tuh kan lihat. Tuba fallopi itu seperti tempat fertilisasi gitulah, oviduct. Nah, benar ya. Saya jawabnya benar. Dari pernyataan situ, lanjut kita lihat, perhatikan gambar berikut. Nomor 2 adalah kelenjar prostat. Nomor 2. Iya, nomor 2 adalah kelenjar prostat. Di sini agak kayak ada pausenya di sini ya. Jadi tidak terlihat, tapi nomor 2 itu kelenjar prostat sebenarnya. Jadi ya benar. Jawabannya benar. Nomor 2 adalah kelenjar prostat. Kita lanjut nomor selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Bagian nomor 2 adalah spermatosit primer yang haploid. Nomor 2. Nomor 2 itu yang ini ya. Kalian lihat kan, nomor 2. Oke. Kita lihat apakah itu spermatosit primer yang haploid. Spermatosit primer haploid. Ya, benar, nomor 2 adalah spermatosit primer yang haploid. Oh, salah. Dia ternyata diploid ya, 2N. Jadi saya jawabnya salah. Tuh kan. Dia udah bener spermatosit primer, tapi sebenarnya dia bukan haploid tapi diploid. Dia kromosomnya masih 2. Oke, lanjut. Nomor selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan oogenesis karena menghasilkan 4 ovum. Salah saya jawabnya. Kenapa? Karena oogenesis ini menghasilkan 1 ovum saja. Yang nomor ini nih. Yang paling kiri nomor 5 kalau nggak salah, agak buram ya. Nah, yang ini, yang lainnya nih, saya akan berikan penjelasan. Jadi cuma menghasilkan 1 ovum, yang lainnya adalah badan apa ya. Nah, ini dia penjelasan dari saya. Ini kalian lihat ya gambar ini. Oogonium, oosit primer, terus membelah lagi jadi oosit sekunder dan badan polar. Lalu oosit sekunder dia membelah jadi ootit dan polosit atau badan polar lagi. Nah, jadi di sini jawabannya. Dia membelah jadi ootit dan menghasilkan 1 ovum saja, bukan 4 ovum ya. Dibilang di sini kan 4 ovum. Ya kan, menghasilkan 4 ovum. Jadi saya jawab salah gitu aja ya. Nah, kita bahas lagi sebelumnya. Jadi ini dia yang disebut dengan oogenesis. Kalau tadi kan spermatogenesis, yang itu. Yang ini adalah oogenesis. Jadi pertama itu ada oogonium, dia itu membelah, dan pembelahannya adalah pembelahan yang menghasilkan diploid lagi apa ya. Tadi kalian tahu kan
yang menghasilkan diploid jadi adalah mitosis. Jadi oogonium ini yang pertama membelah menjadi oosit primer secara mitosis. Lalu oosit primer itu membelah menjadi badan polar dan oosit sekunder. Nah, selanjutnya oosit sekunder membelah jadi ootit, dan ootit ini yang sudah jadi haploid ya. Dan pembelahannya juga meiosis, bukan mitosis lagi, meiosis. Kalau meiosis pembelahannya pasti menghasilkan haploid. Kalau mitosis pembelahannya pasti menghasilkan diploid ya. Oke, badan polar atau polosit ini saya beritahu katanya dia itu tidak berguna. Jadi yang jadi pastinya yang ovum, yang ootit inilah. Jadi O sekunder dan dia menghasilkan badan polar, terus ootit ini membelah jadi ovum, dan ovum itu sudah bersifat haploid atau kromosom 1. Jadi polosit ini, polosit atau badan polar, dia tidak jadi. Ada 3 di sini ya. Jadi ada 3 dan 1 ootit. Dan yang jadi adalah ootit ini menghasilkan ovum. Kira-kira seperti itu penjelasannya, bro. Lanjut saja. Kita lanjut, di sini ada soal yang ada gambar kayak diagram tabel gini ya. Menstrual cycle event. Perhatikan gambar berikut. Ovulasi terjadi saat kadar hormon LH tinggi. Benar. Nanti saya akan kasih ke kalian deskripsinya video supaya kalian bisa belajar dari video itu. Kalau saya mungkin kurang lah. Jadi saya akan kasih lah video lain, namanya video apa gitu. Nanti saya akan kasih di link deskripsi. Kalian jangan lupa klik link deskripsi kalau mau tahu tentang ini nih, ovulasi terjadi saat kadar hormon LH tinggi. Jadi jawabannya benar ya. Kira-kira itulah siklus ya, siklus menstruasi namanya. Nanti saya akan kasih link videonya. Saya belajar dari situ juga soalnya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Nomor 1 merupakan oogonium yang diploid atau 2N. Apakah benar dia adalah oogonium nomor 1 yang diploid atau 2N? Kita lihat pembahasannya. Ya, tadi kan kita sudah bahas oogonium 2N. Ternyata benar yang nomor 1 namanya itu. Oke, artinya itu adalah, kenyataannya adalah benar. Dan itu dia kuis saya hari ini. Hari apa sih? Hari Senin 3 Mei ya, lupa terus. Terima kasih ya. Saya akan kirim, semoga nilainya bagus, atau nanti belum diperiksa juga. Saya periksa dulu ya. Kalian tunggu dulu. Siapa tahu ada yang nggak keisi. Oke kawan-kawan, setelah tadi saya periksa ternyata saya sudah nggak ada yang kosong ya. Tinggal kirim. Kita kirim bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kirim. Kita lihat akurasinya ya. Siapa tahu dan nilai, siapa tahu juga belum. Kita lihat saja. Oh, sepertinya belum. Ya, tapi jawaban saya sudah ke-save seperti sebelumnya. Dan terima kasih kalian sudah mau berkunjung pada channel saya ini. Semoga channel saya itu bisa bermanfaat bagi kalian, menambah ilmu, dan bagi kalian yang sekolah semoga juga seperti saya, karena saya juga kelas 2 SMA sekarang tahun 2021 ini. Mau naik kelas 3 sih. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau sesuatu yang tidak kalian dengar jelas ya mungkin saya sebisanya saja karena saya bahasnya seperti ini. Dan terima kasih semuanya. Saya mohon maaf bila ada kurang jelasnya misalnya. Kalian boleh kok komen di bawah kalau udah mau nanya. Dan semoga channel saya bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.